Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan perawatan berkala pada motor Honda Superfit ini. Ya, untuk yang pengecekan pertama yaitu pengecekan celah busi. Untuk pengecekan celah busi kita harus mempunyai alat untuk melepas busi. Ya, untuk cara pengecekannya kalian harus mempunyai alat yang bernama filler cake. Untuk hasil pengecekan celah busi ada di 0,25 mm. Tahanan cok busi di sini. Ya, selanjutnya untuk pengecekan tahanan kop busi ya. Di sini saya menggunakan avometer. Untuk cara pengecekannya kalian tempelkan untuk bagian mesin di sini dan untuk minyak di sini, dan bolak-balik juga bisa. Untuk hasilnya ada di 30 mm. Kondisi elektrodanya di sini masih cukup bagus dan masih bisa digunakan. Dan untuk service selanjutnya yaitu pengecekan di area pemeriksaan baterai. Di sini untuk tipe baterainya terlihat agak kering ya. Dan selanjutnya yaitu pengecekan tegangan. Di sini ada saya menggunakan avometer dan di sini terdapat dua kabel, yaitu merah untuk positif dan hitam untuk negatif. Untuk merah bisa kalian tempelkan di area plus dan negatif untuk yang hitam. Untuk hasil pengukuran ada di 12,2 volt. Dan selanjutnya yaitu tegangan pengisian. Dan untuk hasil tegangan pengisian ada di 13,2 volt. Lanjut. Dan di sini untuk kondisi terminal baterai atau full baterai di sini masih dalam kondisi baik dan bagus. Dan untuk bodi baterai di sini masih cukup baik ya, tidak ada lecet ataupun luka. Dan selanjutnya yaitu pengecekan instrumen kelistrikan ya. Yang pertama ada di lampu indikator. Untuk di sini lampu indikator rating kanan dan rating kiri sudah mati ya. Dan untuk lampu jauh dekatnya pun juga sama, sudah mati. Dan di sini untuk lampu utama di sini terlihat masih normal dan masih berfungsi dengan baik. Dan untuk lampu jauh dekatnya masih hidup juga dan masih normal. Selanjutnya yaitu lampu sen. Untuk lampu sen di sini masih cukup nyala atau cukup terang. Tapi untuk bohlamnya ini bisa untuk diganti ya. Selanjutnya yaitu untuk lampu belakang masih dalam kondisi baik dan normal. Selanjutnya yaitu klakson. Di sini untuk klakson butuh penyetelan ulang lagi agar suaranya bisa kembali dengan baik. Di sini untuk starter elektriknya sudah mati, mungkin ada masalah di bagian dinamo atau di kelistrikannya. Selanjutnya yaitu ketegangan rantai. Di sini untuk ketegangan rantainya masih cukup
baik ya dan masih cukup bagus. Selanjutnya yaitu untuk jarak main bebas rantai. Mengaris, Pak. Dan di sini untuk jarak main bebas rantainya ada di 21 mm. Nah, yaitu ketegangan rantai ya. Di sini untuk ketegangan rantainya masih cukup baik ya dan masih cukup. Dan selanjutnya yaitu pemeriksaan jarak main bebas rantai ya. Di sini saya menggunakan filler kick ya. Untuk caranya kalian masukkan di area sini dan di sini terlihat ada di 0,25 mm. Dan selanjutnya yaitu penyetalan rantai ya. Di sini kalian menggunakan kunci 12, 10 dan 17, ukuran 17. Setelah itu kalian tarik bannya untuk belakang dan kalian cek untuk di bagian rantai ya untuk ketegangannya. Dan di sini sudah terasa cukup. Kalian bisa kencangkan di area mur yang 10 menggunakan kunci pas 10. Ya, esok-esok niat arep kowe kok penting. Iya, pengen kok jajan. Bilangna pokok talak penting. Daripada orang payon-payon. Turun dari kenyataan. Oh, macang dir? Hah? Macang? Macang? Ya, untuk selanjutnya itu pengecekan di bagian as roda ya. Di sini untuk as rodanya masih cukup baik dan bagus dan masih cukup lurus ya. Cuman ini mungkin dikasih grease atau oli agar perputaran di bagian bearing cukup lancar. Selanjutnya yaitu ada di bagian spacer. Di sini untuk kondisi spacernya masih cukup baik dan bagus ya. Ini bisa ditambahkan stemplet atau grease atau oli untuk melumasi spacer ini. Selanjutnya yaitu pemeriksaan bearing roda. Di sini untuk kondisi bearingnya juga masih cukup baik dan bagus dan masih layak untuk digunakan. Lah. Ya, untuk selanjutnya yaitu pengecekan ketebalan kamas rem ya. Di sini saya menggunakan jangka sorong. Kalian juga bisa untuk menggunakan jangka sorong yang seperti ini yang analog ataupun yang digital. Untuk hasil pengukuran di sini kampas rem masih tebal, ada di ukuran 2,9 mm. Selanjutnya untuk pembersihan di area rem. Di sini kalian bisa menggunakan kompresor ataupun menggunakan nap seperti biasa ini ya. Atau menggunakan bensin juga bisa. Oh, petir, nanti motornya cepikan sampai. Oh, itu di sok, mata sok. Apa kena bau? Hah? Mau ini? Biasa kau tak punya.
untuk pengecekannya kalian bisa menggunakan kunci ringpas 17 ataupun impact ya. Apa Miki? Tuh. Dan selanjutnya yaitu pengecekan sistem rem ya. Dan untuk kondisi pengecekan sistem di sini masih cukup bagus dan masih cukup normal ya. Ya, untuk selanjutnya itu pengecekan sistem kemudi ya. Ini kalian bisa menggerakkan kiri kanan. Dan di sini kondisi sistem kemudinya masih cukup baik dan masih cukup normal. Selanjutnya itu gerak bebas ya. Sini kalian bisa mengangkat di area sok depan dan standar 2. Dan di sini tidak ada kekocalakan, berarti masih cukup baik dan bagus. Selanjutnya yaitu pengecekan mengurus suspensi ya. Di sini saya menggunakan kunci torsi dan untuk ukurannya ada di 2 kg. Dan di sini saya menggunakan mata sok ukuran 14 mm. Kalian kencangkan searah jarum jam. Dan di sini kalau sudah berbunyi cetek-cetek berarti sudah cukup kencang. Ya, untuk selanjutnya yaitu pengecekan suspensi depan ya. Di sini terlihat untuk suspensi depannya tidak ada kebocoran oli. Ya, untuk job selanjutnya yaitu pengecekan di area sok belakang ya. Kinerja nih. Ya, untuk selanjutnya itu pengecekan kinerja atau pengecekan suspensi. Di sini masih cukup baik dan bagus ya, dan masih cukup nyaman untuk digunakan.